memiliki perjanjian abadi. Ya, memiliki perjanjian abadi. Di dalam Kristus hari ini kita memiliki perjanjian yang sifatnya abadi atau kekal. Kita akan belajar dari cerita Alkitab bagaimana dampak daripada perjanjian yang mereka terima dari Tuhan. Dari kisah Nuh, Kejadian pasal 9 ayat 9. Ya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ini diucapkan Tuhan kepada Nuh pasca atau sesudah bencana banjir. Ya. Bagaimana Nuh sekeluarga itu mendapatkan kasih karunia sehingga mereka luput daripada air bah, yang waktu itu Alkitab mencatat yang hidup, yang luput dari penghukuman adalah Nuh bersama dengan keluarga serta semua binatang-binatang yang ada dalam perahu Nuh sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa waktu itu dunia, bumi dihukum? Jelas Alkitab mengatakan karena dosa. Apakah Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia-manusia pada waktu itu? Pasti diberikan kesempatan. Sebab ada jeda, ada waktu yang lama. Tetapi pada waktu itu hanya Nuh bersama dengan keluarga yang percaya dengan firman Tuhan. Jadi Nuh ini dan keluarga ini berbicara tentang keluarga Allah, ya, atau umat Tuhan yang memiliki perjanjian abadi dengan Tuhan. Nah, apa isi perjanjian antara Tuhan dengan Nuh? Ya, apa isi perjanjiannya? Jelas dikatakan sekali lagi, saya baca, sesungguhnya aku Tuhan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Siapa yang dimaksud dengan keturunanmu ini? Ya, yang dimaksud dengan keturunanmu itu adalah, ya, bisa jadi adalah umat-umat Tuhan yang ada di dalam Kristus. Ya, atau saudara-saudara, tepatnya kita juga adalah merupakan keturunan secara rohani. Bahkan Alkitab mengatakan keturunan Abraham secara rohani. Apa isi ya perjanjian itu? Ini menarik. Ini perhatikan. Isi perjanjian itu adalah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi. Ya. Dia tidak akan menghukum lagi. Saudara-saudara, saya sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa ketidakyakinan kita terhadap kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita, itu menjadi problem kita sebetulnya. Ini selalu saya katakan dengan mental penghukuman. Mental itu artinya pikiran. Pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, itu adalah bentuk daripada mental penghukuman. Jadi isi perjanjian antara Tuhan dengan Nuh ini jelas. Apa isinya? Bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi. Lihat firman Tuhan, saudara. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, kata Tuhan, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini yang seringkali mungkin kita juga salah definisi dengan ayat. Ya, ingat bahwa air bah itu berbicara tentang penghukuman. Jadi nggak bisa serta-merta juga kita definisikan ini secara harafiah. Ya, harafiah itu artinya berarti nggak akan ada lagi banjir, kan begitu ya? Faktanya banyak banjir.
tsunami di Aceh itu memakan korban itu jutaan. Ada nggak jutaan waktu itu? Berapa ya? Ratusan ribu ya? Banyak sekali bencana-bencana alam yang justru memakan banyak jiwa. Jadi kalau misalnya selesai itu kita tafsirkan bahwa air bah yang dimaksud adalah air bah secara harfiah, maka tentunya ini akan kontras dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Berarti pertanyaannya, apakah ini definisinya adalah air bah dalam arti tsunami atau apa itu banjir bandang? Ya, di Indonesia ini kan banyak terjadi, saudara, di mana-mana tiba-tiba banjir, gitu loh. Jadi jelas sekali lagi clear, saudara, air bah itu adalah gambaran daripada penghukuman Tuhan. Sebetulnya cerita ini ditulis, ya, atau cerita ini ada ini juga menggambarkan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan, kan gitu ya. Ini syarat dengan gambaran satu perjanjian yang akan terjadi ke depan, gitu ya. Jadi sekali lagi ini jelas air bah yang dimaksud ini apakah air bah banjir bandang atau apa? Ya, yang pasti air bah ini membicarakan atau menggambarkan tentang bagaimana Tuhan menghukum. Ya, jadi jelas kenapa Tuhan menghukum umatnya itu karena dosa. Itu sebabnya saudara, dosa ini satu paket dengan penghukuman. Makanya kalau orang yang belum ditebus dosanya, dia pasti dihukum. Nah, orang yang tidak percaya bahwa dosanya sudah diampuni, dia juga akan mengalami penghukuman. Ya. Jadi kalau kata penghukuman ini, saudara, Yohanes pasal 3 ayat 18-19 itu jelas. Tak perlu menunggu neraka nanti, saudara. Udah pasti orang berdosa, dosa akan dihukum di neraka. Udah pasti itu. Ya. Tapi ada penghukuman pra neraka nanti, akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh Yohanes, dia katakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya sudah berada di bawah penghukuman. Inilah penghukuman itu, kata Injil Yohanes. Sesungguhnya terang sudah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi kegelapan itu adalah penghukuman. Apa itu kegelapan? Saya kemarin sudah khotbahkan itu mungkin waktu di rumah Pak Wines di Pelprip. Gelap itu definisinya adalah ketiadaan terang. Ya, tapi terang artinya bukan ketiadaan gelap. Itu bedanya. Jadi gelap itu adalah ketiadaan terang. Sebab terang itu sudah ada bahkan jauh sebelum matahari diciptakan. Itu kan nanti kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Karena itu terjadi di situ dalam bahasa aslinya terjadi kacau balau di sana. Banyak penafsir mengatakan itu. Apakah yang membuat bumi kacau balau? Kan begitu sih. Jadi kegelapan itu adalah penghukuman. Jadi ketika orang lagi suka kegelapan, itu adalah penghukuman. Si Firaun betul-betul digelapkan kan hatinya kan? Digelapkan hatinya. Lalu siapa tuh? Saya rana, mulu bereng naik. Aduh mau utang muna sohagara. Apa tadi si perjanjian itu? Tidak akan menghukum lagi. Perjanjian itu ditandai kenapa ini agak gelap ya? Dia gelap. Mungkin backgroundnya warnanya ya, atau infocusnya yang sudah mulai ini agak kurang terang dia. Dan sini terang. Berarti itu matanya dengan mana orang. Perjanjian itu ditandai dengan apa? Busur. Sekarang kan kalau kita lihat pelangi di langit,
Apa yang kita ingat sebetulnya? Hah? Apa yang kita ingat? Mulai dari kamu halibutongan, aku tahu halibutongan. Apa yang saudara ingat? Ada yang saudara ingat? Perjanjian itu ditandai dengan busur. Saya sebetulnya bukan pelangi, tapi busur. Itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan keset gitu. Kalau dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata bow, bow, ya. Artinya busur panah. Dan keset juga itu juga diidentikan dengan pelangi memang. Pelangi itu kan seperti busur ya. Siapa yang pernah lihat pelangi garis lurus? Pernah lihat pelangi Pak Mira? Dia berbentuk apa? Busur. Ya, dia berbentuk busur. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak pahami selama ini di sini. Busur atau busur panah itu kan berbicara tentang apa itu? Senjata. Kalau di zaman dulu busur panah atau panah itu selalu digunakan untuk menghancurkan musuh, membunuh musuh. Waktu itu siapa musuh Tuhan? Siapa? Musuhnya siapa? Orang berdosa ya. Dosa ada pada orang kan begitu ya. Sehingga waktu itu kan manusia dengan Tuhan itu nggak berteman, bermusuhan. Sehingga Tuhan harus menghukum dosa. Jadi busur itu adalah gambaran dari apa? Penghukuman. Ini di sini saya catat ya, sebentar. Ini busur panah itu berbicara tentang penghukuman. Jadi kalau saudara lihat pelangi, kalau memang itu yang dimaksud itu, maka pelangi itu saudara, walaupun saudara lihat indah, tapi itu berbicara tentang apa? Penghukuman. Ya, keset tadi ya. Jadi pelangi itu berbicara tentang apa? Penghukuman. Lihat ini. Kejadian 9 ayat 12 sampai 14, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku. Jadi ini busur panah. Ini penghukuman. Busurku ku taruh udah dipindahkan sekarang. Tadinya di mana busurnya itu ditaruh? Ke bumi diarahkan kan? Sekarang udah ke atas. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tanpa di awan. Busur itu sekarang jadi di langit. Bukan lagi, kan barusan bumi itu di mana? Diarahkan ke mana? Ke bumi. Akibatnya apa? Kematian. Yang gak adanya videonya waktu itu. Kalau ada videonya coba lah. Nah tapi yakin aku adanya videonya di surga, nanti akan ditunjukkannya itu. Apalagi nanti lepas kerjaan kita surga nonton bioskop. Nanti diputarlah tentang video asli, tentang kisah air bah. 120 tahun kita nonton nanti. Ya. Saya suka tuh ceritanya Pak Pendeta Esra Soru. Ada satu anak Tuhan katanya bertanya sama Tuhan, Tuhan, betulkah 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia? Katanya. Datang Tuhan, betul. 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Kalau begitu, sama enggak itu dengan 1 rupiah dengan 1 miliar? Gitu.
1 rupiah bagi Tuhan 1 miliar bagi manusia. Datang Tuhan, betul. Datang manusia. Kalau begitu Tuhan, kasihlah aku 1 rupiah saja. Datang Tuhan, oke, baik. Tunggu 1 hari. Berarti berapa itu? 1000 tahun dia tunggu. Sanggup nggak? Jadi artinya saudara, apa definisinya begini? Tuhan itu nggak terbatas, amin. Pikiran kita aja ya, bahkan terbatas sekali. Ada memang orang pikirannya memang beda-beda nih orang. Ada yang sempit kali gitu loh. Saking sempitnya nggak ada lagi yang bisa masuk. Nah, ini yang murhing terus bunyinya itu. Salah paham terus kan gitu. Ya, salah paham. Pokoknya lebih banyak salah pahamnya. Nah ini pikiran sempit. Sampai digambarkan begini. Ada orang memang sudah mulai, pikiran sudah mulai terbuka. Kan gitu. Sudah mulai. Jadi sebetulnya masalahnya sekarang bukan Tuhan lagi, tapi pikiran kita. Yang tetap aja sempit. Udah dengar khotbah tetap sempit. Tahu nggak saudara? Saya terus menghitung. Injil kasih karunia sudah diwartakan dari mimbar ini mulai sejak tahun 2020. Sekarang tahun 2025 pertengahan. Berarti sudah berapa tahun? 4. Kemudian keren ya Tuhan kita. Seringkali kan saya sebagai gembala itu fokusnya keluar gitu loh. Tambah jiwa. Sampai satu waktu betul-betul Tuhan sadarkan, yang terpenting sekarang adalah bukan tambah jemaah, tapi sejauh mana sebetulnya kamu sudah tinggal di dalam kasih karunia. Kan selalu kita klaim, sudah Tuhan, aku sudah tinggal. Kalau begitu mana buahnya? Mana dong reaksimu ketika ada banyak hal yang rumit, ketika banyak gejolak, ketika banyak masalah, ketika banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, apa reaksimu? Kan itu ukuran dari sejauh mana saudara sudah bertumbuh di dalam kasih karunia. Kalau tetap sama seperti tahun 2019, itu artinya kan hanya klaim sepihak kan? Berbeda enggak saudara mulai tahun 2019? Beda enggak? Masuk tahun 2020 berbeda enggak? Tahun 2021 berbeda enggak? Dan kalau boleh jujur saudara, yang paling spektakuler lah menurut ukuran manusia, dalam hal apalah hidupmu sekarang berubah? Saya sudah mendengarkan Injil kasih karunia. Makanya saya bersaksi melalui lagu tadi yang dinyanyikan, dibawakan oleh budak kita. Ya kan? Ku bersyukur Tuhan, pengorbananmu, itu kan kasih karunia, mengubah hidupku. Kan itu menjadi ukurannya. Bukan hanya sekedar bagaimana saudara menghadapi ketika saudara diberkati Tuhan, bukan itu yang terpenting. Kalau ada orang susah ketika dapat berkat, itu udah gila itu. Ya kan? Betul nggak? Tapi bagaimana ketika saudara menghadapi sebaliknya? Itu menjadi tolak ukur. Sejauh mana saudara sudah, itu namanya ginosko. Ya. Di luar ginosko itu namanya logos. Itu hanya pengetahuan semata. Ya. Logos itu harus menjadi rema. Ya. Ginosko itu artinya udah ngalamin sendiri. Kita makin orang yang lembut tapi tegas. Bukan lemah gemulai. Pak Jokowi itu lihat di luar lembut sekali, di dalam lihatlah sekarang itu. Aku kalau kulihat permainan Pak Jokowi ini memang ya, dialah politisi sejati yang pernah ada di Indonesia ini. Ijazahnya itu kan mungkin juga ya dia menggoreng-goreng sendiri kan. Dan lihat pamornya Pak Jokowi sekarang tinggi sekali. Lihat di rumahnya itu tiap hari antri orang kan, tiap hari kan. Ada yang mau ke sana?
Saya tuh sebenarnya pengen kalau ada waktu ke Solo, betul ke Solo. Nanti lepas tak kapan-kapan ke Solo kita antri saudara. Perlu. Luar biasa ya. Jadi tadi busur itu sekarang sudah di mana? Ya. Jadi busur itu tadi apa? Gambaran dari penghukuman. Busur panah ketika diarahkan ke bumi, itulah air bah itu saudara. Dan nanti yang terakhir itu adalah penggenapan, gambaran akan ada busur terakhir diarahkan kemana? Ke bumi. Nanti di sanalah dihukum orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau percaya, yang menolak Yesus. Ya, yang menolak Yesus pasti akan bernasib sama. Ya, tetapi perjanjian itu menempatkan busur itu di mana? Di langit. Apa artinya itu, saudara? Apa artinya? Yang sudah mempelajari kasih karunia, apa artinya ini? Hah? Maksudnya ini apa? Kenapa sekarang busur itu kenapa dulu, bukan sekarang ya? Kenapa di zaman perjanjian itu sekarang waktu itu busur itu sudah ditaruh di langit? Apa maksudnya itu? Apa? Ada yang pura-pura berpikir. Padahal pencitraan. Apa lagi dari sebelah sini ya coba. Apalah maksudnya ini? Udah mau selesai nih. Iya, isi perjanjian kan tidak akan menghukum lagi. Tadinya kan busur itu diarahkan kemana? Ke bumi. Sekarang kan diarahkan ke langit. Tapi maksudnya apa? Iya, dulu belum kan? Ayo, udah begini. Apalah maksudnya ini? Kalau belum ada yang tahu kita panjang terus. Coba. Maksudnya di sini nih rahasianya betul. Hah? Ini lah. Jadi sebetulnya kenapa jemaat GBI di Sumerim belum ada pengusaha yang sukses? Di sinilah nampak itu mental. Takut salah, gitu loh. Padahal kerjanya salah. Jangan takut salah, jawab aja gitu loh. Hah? Masih menunggu. Ada yang lebih tepat? Kan ini sebetulnya di sini nih ukuran pantasan lah. Gimana ya, oke? Ya, isi perjanjiannya itu kan. Maksudnya ini loh, busur itu di sekarang ada di langit, diarahkan jadi ke langit, dia diarahkan gitu loh. Moncong senjata tadinya kan diarahkan ke Pak Randu kan. Sekarang nggak lagi diarahkan ke langit moncong senjatanya. Maksudnya apa itu? Kenapa? Iya. Ada lagi coba yang lebih tepat coba. Hah? Ini kan sudah 80%. Hah? Iya. Belum itu kan belum bangkit. Ayo, mana? Pak Maning? Dapat dong? Pak Mira, coba deh. Ini kan orang-orang yang mengerti mesin-mesin ini kan langsung. Coba, apalah maksudnya Pak Mira ini? Busur itu sekarang diarahkan ke langit. Kan sesama tadi kan. Penghukuman itu sekarang sudah menjadi kesama. Jadi kayak seperti bunuh bundir. Siapa ya? Ya memang faktanya siapa yang dibunuh?
Siapa Yesus itu? Allah. Yang punya busur ya memang Dia. Artinya penghukuman itu sekarang tidak lagi pada kita, tapi Dia mengerahkan penghukuman. Karena alasan tadi penghukuman itu karena dosa. Ya, dulu waktu kecil si Dion kan selalu dia udah papar betul itu. Kenapa Yesus di kepala Yesus ada durian? Durian. Kenapa? Karena oca Dion, oca papa, oca mama, oca kita semua. Jadi duri itu karena dosa-dosa itu maksudnya dia waktu itu kan gitu loh. Durian itu gitu loh. Dia nggak tahu itu selalu durian dia bilang. Jadi memang ya itu. Jadi isi perjanjiannya itu. Kenapa dia? Karena ada jelas alasannya. Kenapa dia tidak menghukum lagi? Karena dia sudah menghukum dirinya atas. Itu kan khutbah minggu yang lalu, kasih yang mengagumkan. Dan coba bayangkan, jangankan dulu orang lain. Kita sendiri yang sudah mulai tahun 2020 khutbah tentang kasih karunia, sampai di sini kita belum kagum banget, atau belum kagum dengan kasih Tuhan, ya kan? Halo, ya, kita masih lebih mengagumi apa? Sebaliknya, kagumi itu begini loh. Kita memberikan perhatian lebih ke sana. Itu juga menjadi seperti setara dengan kagum. Itu sama dengan cinta dengan kebencian itu kekuatannya kan sama kan? Nggak beda tipis, sama. Ada orang mati bunuh diri karena cinta. Ada orang mati bunuh diri karena kebencian. Jadi sama itu saudara-saudara. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kagum itu artinya kan, maka semua energi kita, pikiran kita pasti terkuras ke sana kan? Namanya kagum. Wow, kan gitu kan? Wow. Kalau saudara, saya belum pernah sih ke Bukit Holbung sana. Nanti pemuda ada nggak rutinnya ke situ? Kayak kalau kita lihat masih dari media sosial kan kayak mengagumkan sekali loh. Kayaknya nanti kalau saya ke sana saya akan bilang seperti yang bilang si Petrus itu, guru. Buatlah di sini 3 tenda, 1 untukmu, 1 untuk yang tadi datang itu, 1 untuk kami. Artinya jangan lagi kita turun ke bawah, indah sekali. Artinya kagum itu artinya energi kita, perhatian kita, fokus kita terarah ke sana. Kan itu lagunya yang kita buat, ku kagumi caramu mencintaiku. Gitu loh. Itu makanya memang iblis itu licik, dia selalu memfokuskan kita untuk mencintai Tuhan. Makanya kita selalu gagal. Sebetulnya kan kita lebih memfokuskan diri kepada bagaimana Tuhan luar biasa. Dia mencintai dan mengasihi saya begitu ajaib. Dan coba lihat keagungan kasih karunia itu ada di sini. Dan itu ribuan tahun sebelum Kristus itu sudah dinubuat. Itu kan semua gambaran. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, dengan keturunannya, dengan 1 tanda, busur di langit. Busur di langit. Kejadian 9 ayat 15-17. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup, jika busur itu ada di awal. Jika busur itu ada di awal, berarti tadinya busur itu nggak ada di. Kenapa nggak di awal tadinya? Wah, di bumi. Sekarang jadi di awal, ya kan? Maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ini perjanjian kekal. Sekarang sudah kita punya. Amin. Kita sudah punya itu, sudah perjanjian yang kekal, gitu loh. Jadi yang diingat Tuhan busur itu yang di langit, bukan lagi perbuatan kita, sudah. Bukan lagi apa? Ya perbuatan kita pasti dicatat semua. Amin.
Amin. Haleluya. Ya, yang tidak ibadah hanya karena alasan itu dan ini, dia kehilangan. Saudara yang datang ibadah dengan melepaskan sesuatu, saudara jadi punya. Dan itu yang saya bilang, kepemilikan yang sejati adalah ketika kita lepaskan karena Kristus. Maka itu menjadi milikmu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Itu makanya semua hartamu, semua yang ada padamu, yang saudara lepaskan, nanti kan jadi hartamu di sana kan? Amin. Makanya saya bilang, kalau dalam bahasa dunia, ini bahasa dunia, ya memang nanti di sana masih ada orang yang miskin. Ini bahasa dunia ini ya, bahasa dunianya ini. Kenapa? Siapa yang miskin nanti, yang dalam arti bukan miskin, siapa nanti di sana yang mendapatkan posisi yang paling rendah? Siapa itu? Yang paling sedikit melepaskan. Halo. Makanya memang betul Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Makanya Yesus bilang, simpanlah hartamu, ngengat dan apa itu dalam bahasa Yunaninya? Akos ya. Nggak ada ngengat dan karat di sana. Makanya mulai pindahkan. Amin. Lu gimana caranya? Bagaimana? Apakah harus kujual hartaku terus kupersembahkan ke gereja? Tidak juga selalu begitu. Tapi ketika saudara menggunakan semua yang ada pada saudara untuk kemuliaan Tuhan, kan begitu loh. Untuk kemuliaan Tuhan, ada mobilmu untuk kemuliaan Tuhan itu nanti di surga jadi adalah mobilmu nanti kan? Kira-kira seperti itu gambarannya kan? Memang di surga nggak ada mobil seperti ini. Ya. Kalau mungkin kita bisa kayak, namanya kita kan menduga-duga, kan belum ada yang pernah dari sana kan? Sudah ada pernah dari sana? Belum? Sudah? Para udah pernah dari sana? Katakanlah mungkin nanti, ini contohnya ini ya. Kecepatan terbangnya berbeda nanti. Contoh, kalau ada yang, kan kayak burung-burung di sini lah. Mungkin burung-burung gereja lah nanti di sana dia gitu loh. Yang hanya terbang hanya sebentar aja lah. Tapi ada seperti burung Raja Wali. Atau kecepatan tinggi, saudara. Ada kecepatan rendah gitu loh. Berangkat di hari Kamis sampai dia hari Selasa berikutnya gitu. Itu udah bengkak semua sayap-sayapnya itu. Tapi ada nyampe. Hebat. Mesinnya dari mana? Wah, datang malaikat. Nah, ini memang di bumi memang dia sungguh-sungguh ini. Ketahuan nanti kita di sana kan? Hah? Jadi itu makanya Yesus sudah ingatkan, selama dia ada di bumi sudah diingatkan. Ayolah, pikirkan perkara yang oleh segala perkara-perkara yang di bumi dipikir. Ya. Pikirkanlah di sana. Satu kali akan hari senang. Buat siapa? Enggak buat semua orang itu. Tuhan bilang, sabaslah anakku. Amin. Sama. Ini dia di samping si Paulus. Wah, Pak Paulus, silakan Pak, silakan. Mau kerugi juga kita kan. Wah, yang ada di sana nanti semua langsung Petrus ya kan. Raja Daud di samping. Pak Raja Daud ya. Mana Salomo anak saya katanya. Ya kan? Loh, ini Alkitab kata. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Udah siap tadi kita baca ini? Berfirmanlah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada. Jika musuhku, dia taruh di mana saudara? Di sana. Digenapi sudah saudara. Lihat, ini digenapi dia. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan. Jadi Kristus telah mempersembahkan tubuhnya. Busur panah itu diarahkan kemana? Itu makanya saudara yang terjadi waktu itu ketika Kristus di atas salib,
Jam berapa itu? Jam 3 katanya. Jam berapa? Kita kan saksinya kan? Siapa di sini yang sudah menjadi saksi kematian itu? Coba angkat tangan. Melalui apa? Hah? Ya kan? Melalui perjamuan. Apa yang terjadi dengan langit waktu itu? Gelap gulita. Sampai apa? Semua orang ketakutan. Tikus-tikus tadi yang sudah sempat keluar dari lubangnya kembali masuk lagi. Karena belum pernah terjadi seperti itu. Di langit seolah-olah seperti ada gejolak dan guncangan. Dan disitulah Bapa di surga membalikkan apa? Mukanya. Jadi seperti membelakangi Tuhan Yesus. Kan di situ keluar suara itu apa? Eloi, Eloi. Lama penghukuman sudah selesai. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu makanya sekarang bukan karena perbuatan itu bukan lagi menjadi dasar, tapi ingat, justru Nuh sesudah mendapatkan kasih karunia berkorban itu toh 120 tahun dia ejek. Dia belum pernah melihat hujan pada waktu itu kan? Karena hujan pertama kali turun di mana? Di situ ya barangkali ya. Peristiwa itu. Nuh belum tahu bagaimana membuat perahu karena dia belum pernah lihat perahu. Saya bisa bayangkan proses penderitaan, pengorbanan. Dan semua dilakukan Nuh itu bukan karena terpaksa, tapi karena sudah dapat kasih karunia. Kasih karunia ini yang mendorong dia untuk berbuat lebih kepada Tuhan. Jadi dengan baik, sejauh mana saudara sudah menerima dan hidup dalam kasih karunia, itu nampak daripada pengorbanan-pengorbanan hidupmu. Jadi jangan berbohong, saudara. Kalau saya bilang, Tuhan, kan kita kadang-kadang begitu, boleh orang Pentakosta ini. Kalau disuruh berdoa, dia doanya, Tuhan, kemurahan-Mu luar biasa, Tuhan, katanya. Dikit-dikit tuh udah langsung keluar air matanya. Besar kasih. Nah, dari mana tandanya? Apa tandanya Pak Mira ini sudah mengalami dan menerima kasih karunia? Sejauh mana yang dia terima? Itu nampak dari mana, sejauh mana dia berbuat untuk Tuhan. Sedikit diampuni, sedikit berbuat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang kau perbuat itulah yang dicatat. Makanya nanti kecepatan terbangmu nanti tidak sama. Si Daniel dengan Pak Mira nggak sama cepat terbang. Ini contohnya nih ya. Ada kecepatan 15 km per jam. Tapi ada yang super jet. Di Cina ada kereta api jarak 2000 mungkin ya. Cuma 3 jam kilometer. Kilometer berarti berapa kilometer per jam itu? Jadi kalau contoh di atas kita keluar dari kereta api itu, di atas kita duduk, enggak sih sakit, pecah semua. Komeng. Berapa? 700 km per jam. Kalau di tol itu gimana kira-kira? Nggak sadar lagi. Jadi nanti sudah itu. Jadi ini sudah digenapi. Ini merujuk kepada perjanjian baru. Orang-orang benar yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kepada kita lah sekarang perjanjian itu digenapi. Amin. Jadi siapa yang memiliki perjanjian yang kekal itu? Mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya saudara dengar, berbanggalah saudara dipilih Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang apalah maksudnya itu kira-kira?
Banyak orang mengaku Kristen, tapi yang menjadi Kristen sejati itu enggak semua. Amin. Yang hadir malam ini lebih dari 300 orang. Tidak semua. Pastikan semua saudara yang dipilih. Ya. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Baca 1 2 3. Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa. Roh yang memberi hidup itu kan sama dengan roh yang memberi hidup. Itu roh yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Itu yang membebaskan kita dari mana? Kata dia memerdekakan, dia sudah dibebaskan. Itu sama seperti sudah dia hukumi. Seperti orang yang sudah berhutang, hutangnya sudah lunas, ya kan? Jadi kita nggak ada lagi hukuman. Jadi bagaimana sekarang kita kan gara-gara begitu? Maksudnya bagaimana? Ini saya sudah sering khotbah. Saya kan belum sempurna Pak Gemala. Itu bagaimana? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging? Apa maksudnya hukum Taurat itu, saudara? Apa yang ingin dilakukan oleh hukum Taurat itu, saudara? Sempurna. Nggak berdaya dia karena kita nggak sempurna. Jadi bagaimana Kristus melakukan itu? Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, bukan karena dia berdosa, dikuasai dosa karena dosa kita. Ia telah menjatuhkan apa? Hukuman. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging siapa? Ya? Di dalam daging Yesus itu juga kita terima di dalam daging kita. Itu makanya sekarang kalaupun suatu waktu mati, Alkitab menyebut sebagai disonaradia. Amin. Amin. Ya, disonaradia. Bagaimana maradian nama? Suka atau tidak suka? Kemarin ada anak teman angkatan satu alumni saya dari Palembang. Tuh. Cuma satu anaknya laki-laki ya, dari sini Kalang. Penamatan Purbasari, datang ke Purbasari, naik kereta, pulangnya sampai di sini tabrakan, mati. Dia beristirahat, ya kan? Dia beristirahat. Hampir semua orang yang saya dengar memuji dia. Jadi bukan soal berapa lama hidup. Ang do colma nagajang umur na leho lah si tahun di baik. Ada orang singkat umur. Yesus sendiri nggak lama hidup, tapi dia mengukir sejarah yang banyak. Haleluya. Makanya kalau Tuhan panjangkan umurmu hari ini, saudara-saudara, berbuatlah, catatlah semua catatan-catatan yang baik. Amin. Supaya jangan seperti lagunya siapa itu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Untuk apa, saudara? Buatlah prestasi-prestasi yang baik. Amin. Amin. Jadilah menjadi jemaat yang apa? Yang jemaat yang berbuah. Amin. Baik mah gabi hamu gabi jemaat si palas rohani Tuhan. Las rohani Tuhan ibek kamu. Molo mekel lo Tuhan tiap hari yang kamu. Mengalir mito kasuasuan muna kan? Mengalir mito dong. Satu rekening mandiri BRI BCA semua mengalir. Haleluya. Molo mekel Tuhan ibek kamu siapa hepengom muna. Coba. Ya kan? Makanya bagaimana caranya Tuhan mekel supaya Tuhan ketahui bagaimana caranya? Kita harus menangis. Kau tangis di tas mekel? Orang yang menabur dengan kadang-kadang kan harus nangis kita kan? Hanya ini Tuhan. Kayak apalah kayak sudah memberikan jantung kita gitu itu. Ada nggak pernah yang memberikan korban gitu? Serasa dia memberikan ginjalnya. Menangis kayak itu. Makanya hari Minggu beren dong. Nama le durung-durung ini tangis soalnya keluar dong.
Ya tangsi lah, dok tangsi 2.000 dok. Mau lo contoh 2.000. Udah pula tangsi mana ini kan? Berapa parkir sekarang di kota Pamirang? Durung-durung di GBD Sion masih 2.000. Masih ada 2.000. Memang itu bukan ukuran, bukan. Tapi maksudnya ini dalam konteks namanya korban. Korban itu kan harus ada yang kayak rasa hilang. Itu makanya kadang-kadang memang supaya Tuhan menangis, supaya Tuhan ketawa, bagaimana? Menangislah, amin. Supaya Tuhan menangis, bagaimana caranya? Kita ketawa lah. Kira-kira begitu kan? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut, tetapi menurut. Jadi tuntutan hukum Taurat itu sekarang sudah digenapi di dalam kita oleh kematian Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Sekarang kita sudah memiliki perjanjian yang amin.